Yesus itu Allah dan manusia. Balik lagi yang ke pertama tadi. Iya, yang saya. Jadi kalau kamu nanya Yesus, perdebatan itu kalau kamu mau duanya Allah dan manusia. Disitu yang jadi perdebatan itu, Mbak. Nah, kamu yang memperdebatkan. Kamu Isa itu kalimatullah atau ruhullah? Isa saya nggak tahu, Mbak. Nah, ini firman Allah atau buku? Berarti ketika ditulis dalam buku, firmannya Allah hilang. Jadi buku toh? Ya itu dibaca. Yesus tidak pernah jadi buku, tapi perkataan Allah yang jadi buku. Berarti udah pikun. Bukan pikun. Saya bertanya, kamu udah jawab. Terus kamu nanya. Kamu mengatakan itu enggak tadi? Kamu mengatakan. Banyak bertanya di Islam. Kata kamu gitu. Kamu mengatakan itu enggak? Banyak bertanya. Dulu, statement kamu akui dulu. Ya apa tidak? Loh. Banyak bertanya itu bodoh. Yang banyak bertanya di room saya Islam. Matikan dulu. Aku mau kenalan aja sama Haji. Kalau mau kenalan di roomnya Rifa aja, Bang. Kalau nggak diblokir permanen, kenalan aja. Mereka itu janda-janda kesepian. Maria berarti Tuhan ya? Berarti dia melahirkan Tuhan kan? Ibrahim ini kan nama. Apakah yang dilahirkan ibumu itu kemanusiaanmu atau namamu yang dilahirkan? Di buku. Maka buku nggak bisa menjadi firman. Firman itu telah menjadi manusia. Kalau di dalam Islam, firman itu telah menjadi buku mati. Iya. Ya, oh, mana ada. Loh, sekarang saya tanya, ini firman Allah bukan? Iya. Bisa ngomong nggak ini? Logikanya nggak bisa ngomong, aja. Makanya firman Allah jadi buku, nggak bisa ngomong, mati. Ini buku dibaca, sama aja sama. Iya, dia bisa ngomong nggak? Sekarang saya tanya, namamu siapa? Nggak ngomong, kenapa? Mati. Coba kalau firman itu jadi manusia, ketika Yohanes bertanya kepada Yesus, ya dia jawab. Kenapa? Karena hidup. Makanya jadi firman jangan mati. Jadi firman harus hidup. Firman itu menjadi manusia, bukan firman itu menjadi buku. Ya kalau buku ya nggak tahu kita apa yang ada di dalamnya. Kalau tidak, dia mengatakannya sendiri. Emangnya nggak ada firman Yesus yang tertulis? Firman yang ditulis itu disebutnya grafe. Itulah kesaksian para rasul tentang firman hidup. 1 Yohanes 1 ayat 1. Rasulnya Yesus siapa? Banyak, ada 70 murid, ada 12 murid, ada murid satu khusus, Rasul Paulus. Yesus dijadikan Tuhan dari kapan? Yesus Tuhan dalam kekekalan. Dari bayi kah? Dari kecil? Dalam kekekalan, tahu nggak? Dalam kekekalan. Tidak berawal, tidak berakhir. Makanya Yesus mengaku apa di dalam Wahyu 1 ayat 17. Dengar. Yesus ini mengaku apa? Aku adalah yang awal dan yang akhir. Jadi dia Tuhan sejak kapan? Sejak kekal. Kekal itu apa? Tidak terbatas, tidak bermula, tidak berawal, tidak berakhir. Itulah kekal. Yang jadi pertanyaan itu, Yesus itu dijadikan Tuhan karena dia lahir. Bukan. Sebelum lahir nggak ada Yesus kan? Oke, kalau saya bacakan ya, malaikat ini yang bicara ya. Nih, Lukas ya, bahkan ya. Malaikat ini berkata apa? Hari ini di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ini malaikat yang ngomong, bukan manusia. Malaikat aja bilang, telah lahir. Tuhan kita telah lahir di kota Daud. Kemanusiaannya Tuhan kita itu lahir. Kemanusiaannya, keilahiannya, ketuhanannya ada dalam kekekalan. Makanya saya bilang dia bako. Itu yang nulis firman siapa? Yang nulis firman, yang nulis perkataan firman. Iya. Yang nulis apa yang dikatakan sang firman, Yesus itu. Ini Lukas, Rasul Lukas. Lukas dari kapan ada? Sebelum Yesus atau sudah Yesus? Bareng sama Yesus, kan ini muridnya Yesus, 70 murid, salah satu dari 70 murid. Ini diutus langsung. Lukas 10 ayat 1 dikatakan, maka Yesus mengutus dua orang. Nih, ini rasul.
Nih, Lukas 10 dikatakan ya. Kemudian pada hari itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka dua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ini. Iya. Ini Mbak, pertanyaan saya, Maria sama Yesus Tuhan mana? Dalam keilahiannya dia kekal. Tadi udah saya bilang. Dia itu dalam keilahiannya kekal, dalam kemanusiaannya dia lebih muda, kan tadi udah dibilang. Yesus itu Allah dan manusia. Balik lagi yang ke pertama tadi. Iya, yang saya. Jadi kalau kamu nanya Yesus, perdebatan itu, kalau itu kamu mau nanya Yesus, maka kamu harus memahami dia adalah Allah, dialah juga manusia. Ini nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau kamu nanya, Yesus itu lebih muda mana kak, lebih tua mana kak? Ya dalam keilahiannya dia kekal. Sebelum dunia ada, dia telah ada. Karena dia adalah sang holik atau sang pencipta. Iya, kalau Allahnya yang jadi pemasaran itu Yesusnya. Ya Yesus itu Allah dan manusia, ini kan nggak bisa dipisahkan. Nah. Penjelasan saya gini dongo, ini ya goblok ya. Saya ini manusia, saya juga perempuan. Jadi Agatha yang mana? Manusia atau perempuan? Kan nggak bisa dipisah. Sama dengan Yesus yang adalah Allah dan manusia. Jadi Yesus ini yang mana? Nggak bisa kita pilih-pilih. Karena dia keduanya, Allah dan manusia. Disitulah yang jadi perdebatan itu, Mbak. Nah kamu yang memperdebatkan. Kalau kami tidak memperdebatkan itu. Karena kamu tidak dipertanyakan belajar. itu. Oke, sekarang saya tanya kamu. Isa itu kalimatullah atau ruhullah? Isa saya nggak tahu, Mbak. Loh. Udah masuk ke saya Quran, cuma mau tanya masalah Yesus. Saya cuma mau tanya masalah Sekarang Yesus. saya tanya. Ini firman Allah atau buku? Itu buku. Buku. Ini berarti bukan firman Allah. Kalau sekarang bukan. Soal firmannya dari Kalau di sini ditulis sholatlah kamu kerjakan. Tar dulu. Firman itu yang disampaikan Allah sama Muhammad, itu firman Muhammad. Berarti ketika ditulis dalam buku firmannya Allah hilang. Jadi buku tok. Ya itu dibaca. Sekarang kalau saya tanya, nggak dibaca, ketika hilang. firmannya Allah dituliskan, apakah firmannya Allah hilang jadi tinggal buku tok? Tidak. Ya udah hilang sama. firman. Ya udah itu jawabannya. Jadi Yesus itu tetap firman, dia tetap manusia sama seperti ini. Ini tetap perkataan Allah, ini juga tetap buku. Paham nggak di sini? Oh, kalau nggak paham ya udahlah, selesailah kamu. Nggak apa-apa, kita nggak ada ini soalnya, nggak ada makhluk buat debat. Jadi dia jangan diturunkan, kita pertahankan. Iya. Oke, sekarang saya tanya. Ketika perkataan Allah sambil ditulis, bang, pengen ketika perkataan Allah ditulis, kira-kira ini jadi buku perkataan Allah hilang nggak? Enggak. Ya udah, ketika firman yang hakikatnya Allah jadi manusia, firmannya itu keilahiannya Yesus itu hilang nggak? Enggak, sama. Makanya ketika kamu disuruh sholat, kok sholat nggak? Sholat, karena itu perkataan Allah dalam buku. Maka kitabmu ini ada firman, ada perkataan Allah. Iya, berarti ya. Rupanya buku, tapi ya rupanya bentuknya ini buku. Tetapi sebenarnya di dalamnya ini juga ada perkataan Allah. Perkataan Allah sudah pasti Allah. Makanya para ulama sudah sepakat ya dalam ijma ulama mengatakan Quran ini bukan ciptaan. Kalau ada yang mengatakan Quran ini ciptaan, dia Mu'tazilah. Artinya dia adalah orang-orang kufur yang hilang imannya. Yesus itu adalah Allah dan juga manusia. Nyampe ya, ini dicatat Bang Awet. Oke, silakan wanita selalu sabar. Iya, selamat sore. Loh, wanita kok laki? Bisa dari Tuhan. Hah? Ya seperti Yesus bisa jadi buku gitu kan? Yesus tidak pernah jadi buku, tapi perkataan Allah yang jadi buku. Itu tadi apa itu? Ini Quran. Itu apa? Ini Quran. Oh, Quran. Baca. Firman itu. Ini Quranul Karim. Bukan firman. Bukan firman. Harus datang matanya sepet, cuci mata dulu, cuci muka dulu. Bukan firman Ayo. ya? Bukan ya? Ini apa ini? Mushaf. Mushaf. Oke, mushaf itu apa? Perkataan Allah tidak?
Bukan. Perkataan Muhammad ya? Mushaf itu ya firman Allah. Ya udah. Yang Kirain apaan? dibukukan. Ya udah. Dibukukan. Ya udah. Udah dijawab. Terus masalahmu apa? Yang saya tanya apakah itu firman? Lah tadi barusan kau mengatakannya. Quran itu adalah firman Allah yang dibukukan. Oh, yang Ya kamu kan? tanya itu bukan firman. Yang kamu tanyakan yang mana? Kamu nanya apa? Loh, kamu yang tanya dijawab kok malah nanya apa? Yang saya Aku- tanyakan yang kamu tanyakan apa? Saya nggak ada nanya. Kalian yang bertanya sama saya. Berarti udah lupa kamu. Saya nggak perlu nanya sama kamu. Karena kamu udah ngejawab tadi. Berarti ya udah pikun berarti kan? Apa? Berarti Berarti udah pikun. bukan pikun. Saya bertanya, kamu udah Apa jawab. lupa? Terus kamu nanya, pertanyaanmu apa? Ya saya tidak bertanya lagi, kan udah kau jawab. Kita tadi udah menjawabnya. Ya sudah. Makanya saya bikin ini. Kalau Kau itu- yang pikun. Kamu yang pikun. Berarti itu juga Yesus. Apa? Mana yang Yesus? Nah, itu Yesus. Mana? Itu. Yesus nggak ada di dalam Quran. Bukan Quran, itu Yesus. Ini udah pikun. Dari tadi saya ngomongin ini loh. Yesus. Saya dari tadi ngomongin Quran loh. Menurut kamu itu Yesus kan? Bukan. Ini Oh, bukan. Quranmu kok Yesus. Siapa bilang itu? Nggak ada yang mengatakan Bilang itu Quran Quran itu aku. Yesus. Hah? Aku yang mengatakan. Loh, kamu telah mengatakannya, yaitu urusanmu. Terus? Nah, ya itu urusanmu juga. Gitu. Terus kau ngapain ke atas? Ngurusin urusanku kan? Kamu yang ngurusin Apa urusan kamu? saya, makanya kok ke Iya. atas. Makanya mempertanyakan kebodohan kamu seberapa gitu. Loh, yang suka bertanya itu siapa? Nggak perlu tanya aku. Islam. Yang sibuk Islam tanya mempertanyakan apa? kebodohannya adalah Islam tanya apa? Islam. Loh, kamu mengatakan orang bodoh yang mempertanyakan pertanyaan itu. Berarti yang Islam yang sering bertanya itulah yang Oke. Terus kamu mau ngapain ke atas? Mau bertanya nggak? Biar kau pertanyakan kebodohanmu. Ayolah. Bodoh ya kayak ngerti bodohnya. Silakan. Kamu pintar? Oh, kalau cuma kamu Nggak, saya tanya kamu pintar nggak? Kok tinggal dijawab aja. Kalau kamu Oh, pintar, pintar biar itu saya relatif. uji kepintaranmu. ya bandingannya sama kamu relatif. Oke. Aku lebih. Bisa nggak kamu buktikan kamu pintar? Bisa lah. Oke. Jelas kamu bodoh. Oke. Sekarang saya tanya, ya. Loh, Apakah berarti kamu Allah? bodoh ya? Jelas bodoh kan? Saya menguji kepintaranmu. Jelas bodoh. Kamu jelas Saya bodoh, menguji karena kamu kepintaranmu. tanya. Tadi kamu tanya, mengaku makanya kamu saya bodoh. relatif. Kamu tadi bilang yang Nah. banyak tanya itu bodoh. Saya menguji. Bagaimana cara menguji? Bodoh. Sekarang saya tanya, cara guru menguji muridnya gimana? Kamu bodoh. Cara guru menguji Kamu banyak muridnya tanya. gimana? Jawab dulu. Cara guru menguji muridnya Kamu gimana? bodoh karena Masih kamu banyak tanya. Ya nggak? Apakah ketika guru menguji muridnya dengan pertanyaan, gurunya menjadi bodoh? Nah, kan? Gitu. Coba kamu pikirkan. Kalau guru bertanya Kenapa? kepada muridnya, apakah guru bodoh? Jawab dulu. Kalau guru bertanya Apa kepada di-mute? muridnya, apakah guru itu Jawab itu bodoh? nggak di mute. Loh, tangan saya di sini. Gimana saya mute? Kan kamu nipu lagi. Saya di sini tangannya. Penipu. Loh, saya di sini tangannya, terus gimana cara saya Ya, mute? coba langsung terus di situ terus. Ya ini dari tadi di sini kok. Emang ada yang ganti? Kamu Oke. tanya kan? Apa? Itu artinya kamu bodoh sesuai dengan apa yang kamu tanyakan katakan Oke. tadi. Kalau guru menguji Kamu akui muridnya nggak? dengan Kamu bertanya, akui nggak itu dulu? apakah Kamu guru tadi bodoh? mengatakan begitu, kamu akui nggak? Kalau guru bertanya Kamu akui kepada dulu, muridnya, kamu mengatakan itu tidak. ini mau diselesaikan atau Kamu mau akui berdebat? dulu. Bukan, kamu akui dulu. Kamu mengatakan itu enggak? Mengatakan apa? Banyak bertanya itu bodoh. Yang banyak bertanya di room saya Islam.
Makanya kamu mengatakan itu enggak tadi, kamu mengatakan. Yang banyak bertanya di Islam. Kata kamu gitu. Kamu mengatakan itu enggak. Banyak Aku aja bertanya. dulu, statement kamu ya akui dulu. Ya apa tidak? Loh. Oke, udah terbukti ya? Akui Pertanyaan dulu, dia ya banyak apa ke tidak? saya. Pertanyaan dia banyak, lebih banyak ke saya. Kamu terbukti, tanganmu di atas, tanganmu di atas. Aha, terus? Tanganmu di atas. Terus? Kamu akui dulu, kamu tadi mengatakan banyak. Kamu mau nanya apa sama saya? Silakan, kamu bertanya apa sama saya? Loh, itu jawab dulu. Ya kamu bertanya berarti kan? Berarti kamu yang Kamu bertanya. jawab dulu, kamu tadi mengatakan gitu enggak? Dia sendiri sudah bertanya berkali-kali ke saya. Coba, kamu jawab itu. Kalau dia mengatakan kamu jawab itu, berarti dia udah bertanya dong. Logikamu kamu dari tadi, coba jawab itu, coba jawab itu. Berarti yang banyak siapa bertanya? Dia. Saya belum bertanya. Dia udah bertanya berkali-kali. Dungu. Sekarang kamu berpikir ya. Saya suruh kamu berpikir, apakah kalau guru bertanya, menguji muridnya, guru jadi bodoh? Nih, otakmu. Kamu terjebak, makanya saya bilang, apa pertanyaanmu? Ya jawab, berarti dia bertanya kan, berkali-kali kan? Siapa yang lebih banyak nanya? Nah, kalau udah saya bilang, logika saya jalan terus. Logika kamu yang nggak pernah jalan, itu. Situ kalau masih logikanya belum jalan, jangan ngomong sama gua. Oke, langit 78 Halo, koleksi. salam. Ya, Iya. silakan Bang. Bang, matikan Aku dulu. mau kenalan aja sama Haji. Oh, kalau mau kenalan di roomnya Rifa aja Bang. Kalau nggak diblokir permanen, kenalan aja. Mereka itu janda-janda kesepian. Saya lagi nggak room kenal-kenalan di sini ya, karena Rifa itu nggak pernah ada yang godain. Mending godain dia, jangan godain saya. Godain saya udah terlalu banyak Bang. Tadi saya nyimak kalau Yesus itu firman. Terus firman berarti dia Tuhan. Allah. Oh, firman berarti dia Allah. Iya, karena firmannya Allah Berarti- adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Oh begitu. Terus ini lagi Mbak, Paulus ini yang angkat rasul siapa? Yesus atau siapa? Yesus yang mengangkatnya jadi rasul. Karena Yesus menemui dia ketika perjalanan ke Damsik dan mengutus dia ke kota untuk disembuhkan oleh Ananias yang adalah rasulnya juga. Ada bukti otentiknya? Lah itu tadi kisah para rasul 2, kisah para rasul 9. Barusan tadi saya sebutkan. Iya. Maria berarti Tuhan ya? Melahirkan kemanusiaannya Yesus. Berarti dia melahirkan Tuhan kan? Melahirkan kemanusiaannya. Yesus. Tuhan itu kan gelar. Bagaimana manusia melahirkan gelar? Berarti dia cuma melahirkan Oke, saja. sekarang saya tanya, ibumu melahirkan Ibrahim ini kan nama. Apakah yang dilahirkan ibumu itu kemanusiaanmu atau namamu yang dilahirkan? Coba saya tanya. Namamu Ibrahim, yang dilahirkan ibumu kemanusiaanmu atau namamu? Tunggu. Ini begini. Maria melahirkan Yesus kan? Kemanusiaannya Yesus, ya. Yesus ini Tuhan. Yesus ini gelarnya Tuhan, betul. Berarti Tuhan tidak pencipta. Tuhan itu gelar penguasa. Berarti hebat ini Maria dan melahirkan Yesusnya. Yang dilahirkan Berarti itu hebat ini Maria kemanusiaannya. melahirkan dia Tuhan. Iya, berarti ibumu pun hebat lah melahirkan nama Ibrahim, betul? Kau guru bukan? Kalau misalnya ada presiden ya, berarti ibunya Jokowi ini hebat dong, dia melahirkan presiden. Kan gitu kan? Beda. Tunggu. Ibunya, misalnya ibunya Jokowi namanya Wati. Wati melahirkan presiden. Keren dong. Yang dilahirkannya itu kemanusiaannya, bukan gelarnya. Tapi lebih jauh. Tetapi gelarnya itu melekat kepada Tuhan ini sang pencipta. Bukan, Tuhan itu artinya penguasa.
Tuhan itu definisinya adalah gelar penguasa. Berarti bukan pencipta. Bukanlah, makanya Fir'aun di dalam surah Yunus ayat 50, Fir'aun juga disebut Rob, Tuhan. Apakah Fir'aun itu pencipta? Oh, iya. Ada yang namanya Tuhanku ini yang di padang itu ya. Apakah Tuhan artinya pencipta juga? Tuhan itu kan Maha Esa. Maha Kuasa. Ada Tuhan itu Maha Esa, Allah yang Esa. Segalanya. Allah yang Esa, bukan Tuhan yang Esa. Tuhan itu gelar, yang Maha Esa itu adalah Allah. Jadi Tuhan dengan Allah itu dua hal yang berbeda. Dia melahirkan Allah. Melahirkan kemanusiaan. Yang dilahirkan itu kemanusiaannya. Aduh, dungu banget sih ini orang, berat. Coba dulu kau tanggepin itu. Wati melahirkan presiden. Hebat kali sih Wati itu melahirkan presiden. Pasti yang dilahirkan? Lucu ya. Yang dilahirkan siapa? Manusia melahirkan Allah. Gak ada. Yang dilahirkan kemanusiaannya. Tadi saya bilang. Gak ngerti. Yang dilahirkan itu kemanusiaan.